يا أستاذ. Naam, Syekhi. نعم. Dan dasar dari darah haid ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzam fa'tazilun nisa." Al-ayah. فاعتزلوا النساء في المحيض. الآية 222 من سورة البقرة. Jadi ayat 122 dari surat Al-Baqarah. وأخبار كخبر الصحيحين البخاري والمسلم في الحيض، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. Begitu juga dasar dari darah haid ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bahwasanya ini adalah artinya ya sabda Rasul, ini adalah perkara, artinya haid adalah ketetapan Allah kepada para perempuan keturunan Adam. الآن كلامنا عن تعريف الحيض والنفاس والاستحاضة. Pembahasan kita pada malam hari ini tentang definisi dari darah haid, nifas, dan juga istihazah. يخرج من فرج المرأة أي قبولها ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. نعم. Jadi keluar dari farji perempuan ada 3 darah. Yang pertama darah haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihazah. فالحيض هو الدم الخارج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة، لا لسبب الولادة ولا لعلة، بل هو دم جبلة، أي للعادة التي خلق الله عليها النساء. Jadi darah haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan, ya, dari paling dasar farji perempuan, dan darah ini keluar bukan karena sakit, akan tetapi darah yang keluar dari farji perempuan ini, darah haid ini disebabkan sehat, dinyatakan perempuan ini perempuan yang sehat. والنفاس هو الدم الخارج بعد فراغ رحم المرأة من الحمل عقب الولادة، بعد الولادة. Adapun pengertian dari darah nifas, ya, darah yang keluar dari farji perempuan setelah melahirkan. Jadi setelah anak keluar, kemudian keluarlah darah, maka darah tersebut dinamakan darah nifas. فالخارج مع الولد أو قبله مع الطلق لا يسمى نفاسا ولا حيضا إلا إن اتصل بحيض قبله، بناء على الأصح من أن الحامل تحيض. Adapun darah yang menyertai keluarnya anak, berbarengan dengan keluarnya anak, atau darah yang keluar sebelum melahirkan, maka itu tidak dinamakan dengan darah haid. Tidak dinamakan dengan darah nifas, afwan. والاستحاضة أي دمها وهو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، وهو دم علة أي مرض يخرج من عرق فمه من أدنى الرحم، ويعرف بكونه دم استحاضة بعد استكمال نزول دم الحيض أو النفاس أقصاه، يعني بعد 15 يوما من نزول
دم الحيض واستمر نزوله فهذه نفساء وهذه مستحاضة. وبعد نزول دم النفاس أقصاه الذي هو 60 يوما وما زال ينزل فهي مستحاضة. فالمرأة تسمى مستحاضة. هلا ما هي أيام حيضها وما هو أيام استحاضتها وما هو أيام نفاسها وأيام استحاضتها؟ هنا يوجد تفاصيل نذكرها لاحقا إن شاء الله. Adapun pengertian dari darah istihadhah. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari farji perempuan dan keluarnya ini di selain hari keluarnya haid dan juga di selain hari keluarnya darah nifas. Dan darah istihadhah ini keluarnya karena sebab sehat. Adapun diketahui bahwa darah yang keluar ini adalah darah istihadhah jika melampaui batas maksimal keluarnya darah haid dan juga melampaui batas maksimal dari keluarnya darah nifas. Misalnya maksimal ya, keluarnya darah haid adalah 15 hari. Maka jika masih mengeluarkan setelah 15 hari, maka itu dinamakan istihadhah. Begitu juga batas maksimal dari darah nifas adalah 60 hari. Jika melampaui dari batas maksimal darah nifas, yaitu 60 hari, maka yang keluar dari farji perempuan ini dinamakan dengan darah istihadhah. Dan seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah ini dinamakan mustahadhah. Dinamakan mustahadhah. Adapun bagaimana hari-harinya masing-masingnya, nah itu akan dibahas secara terperinci dan akan dibahas oleh Syekh dalam waktu yang lain insya Allah. طيب أقل إمكان الحيض وأكثره. أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو استكمال 9 سنين قمرية تقريبا. Jadi batas minimal seorang perempuan dapat mengeluarkan darah haid. Nah, artinya jika keluar dari farji perempuan suatu darah, dikatakan itu darah haid, ya, batas minimal umur dari perempuan itu sudah sempurna 9 tahun. لو رأت المرأة دما قبل استكمال 9 سنين هل يكون حيضا أم ليس بحيض؟ هنا تفصيل. Nah, sekarang kalau seandainya kan batas umur perempuan mengeluarkan darah haid itu adalah sempurna umurnya 9 tahun Qamariyah atau Hijriyah. Nah, dari sini kalau seandainya seorang perempuan mengeluarkan darah dan dia umurnya ini belum genap 9 tahun. Apakah darah yang keluar ini dikatakan darah haid? Maka di sini terdapat perincian. إن نزل الدم قبل استكمال 9 سنوات بما لا يسع أقل الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين، يعني بما هو أقل من 16 يوما، إذا نزل ولا يسع هذا الوقت فهو حيض بشرطه. أما إن رأت الدم قبل استكمال 9 سنين بما يسع أقل الحيض الذي هو 15 يوما، أقل الحيض الذي هو يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين الذي هو 15 يوما،
يعني يوم و15 يوم 16 يوما فأكثر، أي ب16 يوما فأكثر، فهذا الدم لا يعد حيضا، بل هو دم علة أي دم مرض. نعم. Ya, pertanyaannya tadi, kalau seandainya seorang perempuan melihat darah dan umurnya belum genap 9 tahun. Di sini dilihat. Nah, dia perempuan ini melihatnya darah kalau seandainya belum genap 9 tahun secara sempurna dan waktunya itu sekiranya tidak cukup. Tidak cukup untuk batas minimal haid dan juga batas minimal suci, maka itu dikatakan haid. Ya, kalau seandainya tidak cukup. Tapi kalau seandainya cukup, maka tidak dikatakan haid. Nah, di sini misalnya batas minimal haid adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Itu batas minimal haid. Kemudian batas minimal suci adalah 15 hari. Nah, berarti dijumlah 1 ditambah 15 karena batas minimal haid itu adalah 1 hari. Sedangkan batas minimal suci sehingga seseorang dikatakan suci minimal itu 15 hari. 15 ditambah 1 yaitu 16 hari. Nah, kalau seandainya seorang perempuan belum genap umurnya 9 tahun dan dia melihat darah, sekiranya belum ada 16 hari sebelumnya, maka itu dikatakan haid. Ya, misalnya 10 hari sebelum genap 9 tahun, atau 14 hari sebelum genap 9 tahun, atau 15 hari sebelum genap 9 tahun, maka dikatakan darah haid. Adapun jika dia melihat darah keluar dari farjinya sebelum genap 9 tahun, dan di situ misalnya 17 hari, maka di sini tidak dikatakan haid. Akan tetapi yang keluar itu dinamakan dengan darah illah atau darah penyakit. ودليله الاستقراء، يعني الاستقراء معناه تتبع، لأن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الوجود. Jadi dalil seperti ini, ya, batas minimal haid, batas maksimal haid, dan lain sebagainya, minimal perempuan mengeluarkan darah haid 9 tahun, misalnya. Seperti ini, dalilnya itu dibuktikan dengan istiqra. Nah, istiqra ini adalah tatabu. Jadi seorang imam mujtahid mengikuti atau mengawasi keadaan-keadaan perempuan. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم: أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة أي مكة يحضن ل9 سنين. نعم. Imam Syafi'i, mujtahid, imam kita, mazhab Syafi'i, beliau mengatakan dalam kitab beliau yang bernama beliau mengatakan bahwasanya paling cepat seorang perempuan mengeluarkan darah haid itu aku mendengarnya, mengetahuinya seorang perempuan yang berada di Makkah
dia mengeluarkan darah haid itu pada umurnya 9 tahun. Nah, ini makna dari istiqra. Jadi dia mengawasi keadaan perempuan-perempuan. Dan beliau Imam Syafi'i mendapati paling muda seorang perempuan, paling cepat seorang perempuan mengeluarkan darah haid ketika umurnya 9 tahun, yaitu perempuan Tihamah atau Makkah. ألوان الحيض ولونه أسود محتدم لذاع. المحتدم هو الذي اشتدت حمرته حتى صار يضرب إلى السواد، واللذاع هو المؤلم. يعني المراد أن الأسود من ألوانه بل هو أقوى ألوان الحيض، يليه الحمرة ثم الشقرة ثم الصفرة ثم الكدرة. نعم شيخي تعيد في الأخير. من الألوان يعني ولا آخر جملة؟ نعم آخر جملة في الألوان. والمراد أن الأسود من ألوانه بل هو أقوى ألوان الحيض، ويليه الحمرة ثم الشقرة ثم الصفرة ثم الكدرة. Nah, sekarang kita memasuki tentang warna-warna darah. Nah, yang keluar dari kemaluan perempuan. Nah, jadi darah haid ya, itu warnanya merah, tapi merahnya itu lebih condong ke hitam-hitaman, muhtadim. Dan ketika mengeluarkan itu ada rasa panasnya. Jadi karena merah, kemudian saking merahnya sampai lebih condong ke hitam-hitaman. Kemudian itu adalah warna yang paling kuat. Ya. Kemudian setelah itu runtutan warna yang kedua yaitu merah. Nah, kemudian yang ketiga itu gimana mengartikannya? Jadi warnanya itu antara merah dan kuning. Jadi warna pirang gitu. Merah dan kuning. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat warnanya kuning. Kemudian yang kelima itu keruh. وأما أكثر سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو كما قال الماوردي في الحاوي الكبير: ما دامت المرأة حية فحيضها ممكن. وقال المحاملي آخره 60 سنة. Adapun batas maksimal umur seorang perempuan mengeluarkan darah haid, di sini Imam Mawardi beliau mengatakan selama perempuan itu hidup maka memungkinkan baginya untuk mengeluarkan darah haid. Ini adalah pendapatnya Imam Mawardi. Adapun Imam Mahali mengatakan batas maksimal umur seorang perempuan mengeluarkan darah haid adalah 60 tahun. واختلف الفقهاء في سن اليأس من رؤية دم الحيض، فقال بعضهم 62 عاما، وقال بعضهم 63 عاما، وبعضهم ذكر 64 عاما. Kam wa ba'duhum kam syekhi fil akhir? 62 و64 Hmm. Adapun seorang perempuan itu dikatakan sudah apa namanya menipus ya. Nah, sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di usianya 62, sebagian ulama mengatakan 63, dan sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan di usianya 64.
أقل مدة الحيض وغالبه وأكثر. أقل مدة الحيض زمنا يوم وليلة، أي مقدار ذلك، وهو 24 ساعة، سواء نزل فيها الدم على الاتصال المعتاد في الحيض أم كان نزول الدم متقطعا، لكن لا يحكم عليه بأنه حيض حتى يبلغ مجموعه مقدار يوم وليلة في مدة 15 يوما على الأقصى. نعم. Sekarang ya, batas minimal keluarnya darah haid. Ya, batas minimal keluarnya darah haid. Nah, batas minimal adalah sehari semalam, yaitu 24 jam. Baik keluarnya ini secara berlangsungan terus-menerus atau terputus. Nah, seandainya darah yang keluar ini secara terputus, misalnya 1 hari 2 jam, kemudian hari yang kedua 4 jam, sekiranya jika digabungkan darah yang terputus selama berhari-hari ini menjadi 24 jam, maka itu dikatakan darah haid. Adapun jika penggabungan keluarnya darah setiap harinya ini kurang dari 24 jam, maka tidak dikatakan darah haid. Jadi dikatakan darah haid jika dijumlah totalnya itu menjadi 24 jam. Dan selama keluarnya ini masih dalam batasan 15 hari. Adapun jika melebihi maka tidak lagi dikatakan dengan darah haid. وغالب الحيض يعني غالب نزول دم الحيض من النساء 6 أو 7 أيام. بعضهم قد Adapun ينزل kebiasaan قد ينزل منها 4 أيام أو 5 أيام أو 8 أيام، لكن من حيث الغالب 6 أو 7 أيام. Adapun kebiasaan umum, kebanyakan kebiasaan umum, ghalib, seorang perempuan mengeluarkan darah haid itu 6 atau 7 hari. Memungkinkan seorang perempuan mengeluarkan darah haid hanya 4 hari, atau 5 hari, atau bahkan 8 hari. Memungkinkan. Akan tetapi kebiasaan umumnya seorang perempuan mengeluarkan darah haid antara 6 atau 7 hari. وأما أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، سواء نزل الدم على الاستمرار المعتاد عند نزول دم الحيض عند النساء أو متقطعا وقد استكمل 24 ساعة فأكثر في مدة 15 يوما يعني على الأقصى. Kemudian batas maksimal seorang perempuan mengeluarkan darah haid, ya, lamanya adalah 15 hari. Baik keluarnya ini secara terus-menerus, ya, ataupun secara terputus-putus. Yang mana terputus-putusnya ini masih dalam rentang masa 15 hari. Itu maksimalnya. أما استمر نزول دم الحيض أكثر من 15 يوما فمعنى ذلك أنها صارت مستحاضة، ويوجد تفصيل في أيام حيضها كم تكون وأيام استحاضتها كم تكون، أذكره لاحقا. Adapun jika seorang perempuan mengeluarkan darah haid, ya, melebihi dari batas maksimal, yaitu 15 hari, dan terus-menerus melebihi dari 15 hari, maka di sini keluarnya dikatakan dengan darah istihadhah. Nah, kemudian kalau seandainya melebihi dari 15 hari, berapa kemudian darah haidnya dan berapa hari darah istihadhahnya?
Kata beliau, insya Allah akan kita bahas, kita sebutkan dalam waktu yang lain. والمعتمد في أقل الحيض وغالبه وأكثره الاستقراء وذلك بتتبع أحوال النساء. Nah, pondasi atau dasar dari batas minimal darah haid, batas maksimal darah haid, atau kebiasaan umum seorang perempuan mengeluarkan darah haid. Di sini pondasi atau dasarnya itu adalah istiqra. Nah, seperti yang sudah saya syarahi tadi, bahwasanya istiqra di sini adalah tatabu. Jadi dia seorang imam mujtahid, Imam Syafi'i melakukan sensus istilahnya ya. Jadi mengikuti kebiasaan-kebiasaan seorang perempuan. طيب ما هو الزمن الذي يصح أن ترى فيه المرأة دم الحيض؟ انقطع الصوت شيخي. تعيد. ما هو الزمن الذي يصح أن ترى فيه المرأة دم الحيض؟ Jadi sekarang pembahasan kita kapan masanya seorang perempuan itu boleh atau bisa melihat darah haid. الزمن الذي يصح أن ترى فيه المرأة دم الحيض إما أن يكون قد مضى من عمرها 9 سنين قمرية تقريبا فأكثر، وإما أن يكون قد مضى على طهرها من آخر حيضة لها 15 يوما فأكثر، لأن أقل الطهر بين الحيضتين هو 15 يوما. وأما النفساء إن انقطع دم نفاسها 15 يوما فأكثر ضمن 60 يوما، فالدم النازل الجديد يعني بعد انقطاع 15 يوما أو أكثر يكون حيضا بشرطه. وإما أن تراه بعد انقطاع أقصى دم النفاس ولو بقليل، يعني 4 حالات. ما فهمت بشرطه شيخي. بشرطه يعني بشرط الحيض أن يكون قد نزل الدم 24 ساعة متواصلا أو متقطعا في ظرف 15 يوما، يعني بشرط الحيض. Nah, jadi zaman atau masa seorang perempuan minimal dikatakan dia bisa melihat darah haid. Ya, yang pertama adalah umurnya minimal 9 tahun. Nah, artinya kalau seandainya kurang dari 9 tahun dengan perincian yang sudah kita sebutkan tadi, kalau seandainya kurangnya 16 hari, yaitu kurang dari minimal haid dan juga minimal suci. Nah, artinya pokoknya batas minimal umurnya seorang perempuan sehingga dia bisa melihat darah haid adalah 9 tahun. Ataupun juga batas minimalnya seorang perempuan bisa melihat darah haid ya, adalah setelah terputusnya darah haid, kemudian dia memasuki masa suci, dan di situ minimal sucinya adalah 15 hari. Nah, jika seorang perempuan mengeluarkan darah haid, kemudian berhenti darah haidnya, artinya dia sudah suci. Nah, di sini dia bisa melihat darah haid lagi jika sudah melalui 15 hari. Karena batas minimal suci antara dua haid, batas minimal suci
antara dua haid, yaitu 15 hari. Ketika sudah melalui 15 hari masa suci seorang perempuan ini, maka di sini dia bisa melihat darah haid lagi. Artinya kalau seandainya keluar darah setelah berlalunya 15 hari suci, masa suci, maka darah yang keluar ini adalah darah haid. Adapun seorang afan syekhi to'id fin nifas an-nufasa. النفساء حالتين: انقطع دم نفاسها 15 يوما فأكثر ضمن 60 يوم من ولادتها، فالدم النازل الجديد يعني بعد انقطاع 15 يوم أو 16 يوم 20 يوما ثم نزل دم جديد، فالدم الجديد يكون حيضا بشرطه، يعني إذا اكتمل فيه شرط الحيض فهو حيض. هذه حالة. أما الحالة الثانية هو أن ترى الدم بعد انقطاع أقصى دم النفاس. يعني مثلا لو نزل منها الدم النفاس 59 يوما أو 60 يوما أو 58 يوما، ثم بعد 60 ولو بيوم بساعات أو بيومين أو أكثر رأت دما، فالدم النازل الجديد هو دم حيض إن اكتمل فيه شرط الحيض. Nah, sekarang pembahasan kita tentang nifas, ya. Maksudnya di sini jika dinisbatkan darah haid ini dinisbatkan kepada orang-orang yang sedang mengeluarkan darah nifas. Nah, seandainya ada orang melahirkan, kemudian setelah itu dia mengeluarkan darah nifas. Nah, misalnya darah nifasnya itu keluar hanya 15 hari atau lebih, kemudian terputus. Jadi darah nifasnya, saya ulang lagi, hanya 15 hari atau lebih sekian, selama dia masih dalam jangka waktu 60 hari. Karena tadi dikatakan batas maksimal darah nifas adalah 60 hari. Akan tetapi seorang perempuan ini yang mengeluarkan darah nifas hanya mengeluarkan 15 hari atau 20 hari misalnya. Maka itu dia sudah terputus darahnya. Jika keluar darah lagi, darah yang baru bisa dikatakan dengan darah haid jika memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Ataupun seorang ada dua keadaan. Jadi seorang yang mengeluarkan darah nifas di sini ada dua keadaan. Itu tadi adalah keadaan yang pertama. Adapun keadaan yang kedua, seorang perempuan ya, melihat darah dan melihat darahnya ini sudah melampaui dari batas maksimal darah nifas. Batas maksimal darah nifas adalah 60 hari. Nah, kemudian dia itu sudah berhenti darah nifasnya dan dia melihat darah lagi, darah baru di hari yang ke-61 misalnya atau di hari yang ke-85. Artinya di sini dia sudah melampaui dari batas maksimal keluarnya darah nifas. Maka jika mengeluarkan darah baru lagi dikatakan darah haid. طيب إلى هنا لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Nah, sampai penjelasan sini, apakah ada yang perlu ditanyakan atau diulang kembali? Ada yang belum paham, mungkin nanti akan diulang lagi oleh Syekh. Silahkan. Tadi di kolom komentar.
Apakah saya bacakan, Ustaz? Gimana, Ustaz? Silakan dibacakan, Bu Nafisa. Oke, baik. Assalamualaikum, Ustadz mau tanya. Yang dikatakan darah haid bila sudah keluar darah lebih dari 24 jam, namun kita sudah yakin yang keluar itu adalah darah haid. Apakah sejak darah yang mengalir keluar di jam itu seorang perempuan tidak diperbolehkan lagi sholat, namun belum mencapai 24 jam, atau tetap wajib sholat? Ya, saya ingin meyakinkan pertanyaan yang dibacakan tadi. Artinya perempuan ini dia belum tahu apakah darahnya ini sudah sampai 24 jam atau belum. Apakah seperti itu? Siapa Bagaimana, tadi yang bertanya? bagaimana Delva? Atau bisa buka open mic-nya aja untuk langsung bertanya biar jelas. Iya, gitu lebih baik. Silakan yang bertanya untuk open mic-nya biar Ustadznya jelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya soal Bagaimana? darah haid yang terputus-putus itu. Kalau Hmm, hari 2 jam, terus hmm. besok 2 jam, besoknya lagi 2 jam, itu apa rentan 3 hari itu tuh masih tetap menjalankan sholat kayak kewajiban, semua kewajiban? Iya. Soalnya kan Syekhi, belum. Iya. Syekhi, نعم هناك من يسأل لو انفصلت الدم مثلا في اليوم الواحد يخرج ساعتان ثم في اليوم الثاني 4 ساعات ماذا تفعل النساء في هذه الأيام هل هي تصلي أو كيف لأنه لم يكمل بعد 24 ساعة. هذا بعد ما تكلمنا به سنتكلم به لاحقا إن شاء الله تعالى لكن أجيبها. Nah, jadi kata beliau sebenarnya ini ada pembahasan di waktu yang lain nanti karena belum dibahas. Jadi nanti akan dibahas dalam masalah ini apa yang dilakukan seorang perempuan kalau darahnya terputus-putus. Tapi beliau ya mencoba menjawabnya. Naam Syekhi. مع نزول الدم تتوقف عن الصلاة، ثم إن انقطع الدم قبل مضي 24 ساعة تستنجي وتتوضأ وتصلي. Jadi أما selama إن استكمل الدم وانقطع بعد مضي 24 ساعة نزوله سواء متواصلا أو متقطعا ضمن 15 يوما يكون حيضا وتغتسل وتصلي. ya selama seorang perempuan kapanpun itu ia melihat darah dan keluarnya ini di waktu-waktu haid, maka jika dia perempuan ini melihat darah seketika itu dia meninggalkan dari keharaman-keharaman bagi orang yang sedang haid, diantaranya yaitu sholat. Nah, baik darahnya ini keluar secara terus-menerus atau terputus-putus. Pokoknya kapanpun seorang perempuan melihat darah di masa biasanya dia mengeluarkan darah haid, maka seketika itu dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang haid. Nah, kalau seandainya darah-darah yang terputus ini, misalnya sehari, 2 jam, besoknya lagi 10 jam, jika belum sempurna, penggabungan beberapa hari darah yang keluar ini belum sempurna atau belum mencapai 24 jam, maka perempuan ini istinja, ya, cewek, ya, istinja, bersuci,
membersihkan kemaluannya, kemudian dia melakukan sholat. Dan juga mengqadha dari sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Karena ternyata selama hari-hari tersebut itu bukanlah darah haid karena belum mencapai batas minimal keluarnya darah haid, yaitu 24 jam. Adapun jika penggabungan dari beberapa hari keluarnya darah ini mencapai batas minimal, yaitu 24 jam total akhirnya, maka jika darahnya sudah terputus, dia wajib mandi dan tidak wajib mengqadha karena kemarin yang ditinggalkan itu di masa-masa keluarnya darah haid itu adalah ternyata darah haid. Ya, gimana? Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Terima kasih. Ya, Ini di ini sini banyak ada pertanyaan. yang nah, Bagaimana, apa dibacakan atau bagaimana, Ustaz? Banyak sekali pertanyaan di kolom komentarnya. saya ulangi yang di sini ya, ada pertanyaan. Mohon dijelaskan kembali warna darah antara merah dan kuning. Ya, itu adalah runtutan darah yang ketiga. Jadi darah yang paling kuat itu hitam. Ya, jadi dia merah tapi saking merahnya sampai ke hitam-hitaman. Yang kedua itu merah, benar-benar merah. Ya. Kemudian yang ketiga itu warna antara merah dan kuning. Jadi dia pirang. Atau gimana ini? Apakah ada warna sendiri? Dikatakan antara merah dan kuning. Jadi dia pirang. Atau mungkin sebagian menyebutkan apa? Blonde atau apa biasanya. Ya, kemudian yang keempat runtutannya adalah kuning. Kemudian yang kelima itu keruh. Jadi keruh itu ya antara kuning dengan putih. Ya kan? Biasanya keruh. Jadi dia itu tidak putih juga tidak kuning, percampuran. Itu dinamakan keruh. Terus boleh diulangi lagi penjelasan soal darah nifas yang telah terputus selama 15 sampai 20. Itu mungkin Naam, nanti Syekhi. dilihat aja kali, Ustaz. Di siaran YouTube kan ada. Mas Riyadi nanti boleh lihat YouTube ya. Coba pertanyaan yang lain, Mbak. Mungkin yang نعم. Pertanyaan, adakah jeda nifas dan haid meski hanya 1 hari? Nah, Syekhi. نعم. Syekhi. Naam, hunaka man yas'al Syekhi, hal hunaka fasil baina damin nifas wa damil haid walau yauman. إذا استمر نزول دم النفاس وتجاوز 60 يوما فهي مستحاضة. ما هي أيام حيضها؟ ما هي أيام نفاسها؟ وما هي أيام استحاضتها؟ يوجد تفصيل، وهذا التفصيل سنذكره لاحقا إن شاء الله. Nah, jadi tadi pertanyaan apakah ada pemisah antara darah nifas dan darah haid? Nah, beliau tidak memberikan jawaban, akan tetapi beliau mengatakan kalau seandainya darah nifas ini melebihi, ya, seandainya darah nifas ini melebihi dari batas maksimal darah nifas, batas maksimalnya adalah 60 hari. Jika lebih dari 60 hari, maka darah yang keluar ini istihadhah. Dan ternyata darahnya ini terus sampai di hari-hari haidnya juga. Maka di sini ada perincian berapa hari istihadhahnya, berapa hari haidnya, berapa hari nifasnya, itu ada perinciannya disebutkan di lain waktu insya Allah. أما إن انقطع دم النفاس عند أقصى النفاس 60 يوما أو قبله بيوم أو يومين أو الذي هو ثم
عاود نزول الدم بعد مجاوزة 60، سواء كان قطع يوم أو يومين أو قطع في 60 دم النفاس وبعد ساعات رجع ونزل، لكن بعد مضي 60 يوم ولو بساعتين لو ب3 ساعات ثم نزل الدم على هيئة وعادة الحيض فهو حيض. نعم. هذا إن انقطع شيء صحيح بعد أما 60 يوما. أما إن لم ينقطع واستمر فوق 60 نزول الدم هذه مستحاضة. Tadi sudah dijawab bahwasanya jika darah nifas yang keluar ini terus-menerus darahnya keluar dan melebihi dari batas maksimal yaitu 60 hari, maka lebihan dari 60 hari ini dikatakan istihadhah. Kalau seandainya masih terus mengeluarkan, maka di sini nanti ya ada tafsil, ada perincian lagi. Bisa jadi dikatakan haid kalau seandainya haidnya berapa, nifasnya berapa, istihadhahnya berapa. Adapun jika setelah darah terputus di 60 hari. Nah, darah terputus di 60 hari. Kemudian dia suci baru 2 jam atau 3 jam melihat darah lagi. Kalau seandainya darah ini sesuai dengan sifat-sifat darah haid, maka dikatakan darah haid. Atau misalnya seorang perempuan mengeluarkan darah nifas 58 hari. Berarti kan kurang 2 hari sudah 60. Nah, kemudian setelah 3 hari dia mengeluarkan darah lagi. Nah, artinya dia di sini kan sudah terputus 3 hari. Sudah terputus 3 hari. Maka di sini darah yang keluar jika sesuai dengan sifat-sifat haid, maka dikatakan darah haid. Nah, ini ada jedanya, ada terputusnya. Adapun jika melebihi 60 hari secara terus-menerus tanpa ada jeda, maka dikatakan istihadhah. Gimana? Bisa dipahami jawabannya? Insya Allah ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. أستاذ غندار، اذكر لهم أننا لابد أن نذكر شيئا عن الحيض لتعريفه لمعرفة متى إن استمر نزول الدم يكون استحاضة. يعني لابد من تعريف الحيض والاستحاضة ومتى يكون حيضا ومتى يكون نفاسا، وأما ما زاد على أقصى الحيض أو أقصى النفاس يكون استحاضة وفيه تفاصيل، لأنه يكون اختلط حيضها باستحاضتها أو اختلط نفاسها باستحاضتها، فيها تفاصيل سنذكرها. أما إن كان ما تمكنوا ما هو الحيض وما هو النفاس قد تختلط الأمور عليهن. لذلك الأمر لابد أن نذكر الحيض ما هو تماما، النفاس ما هو تماما، ثم نذكر الاستحاضة فتتوضح. Nah. Jadi penjelasan beliau di akhir ini mungkin itu adalah sebuah sindiran juga bagi kita ya. Jadi menurut saya ya jangan banyak bertanya dulu yang di selain pembahasan yang dibahas tadi. Jadi beliau menyebutkan pertama kita harus mengetahui secara detail dengan yakin tentang darah haid. Kemudian kita juga mengetahui mulai dari sifat-sifatnya, warna-warnanya, tentang nifas secara terperinci. Kemudian kita mengetahui secara terperinci, secara yakin tentang darah istihadhah. Setelah kita mengetahui 3 pembagian darah ini, haid, nifas, dan istihadhah, maka di sini kita akan bisa menyaring, membedakan. Semisal, ya, perempuan mengeluarkan darah haid. Dan batas maksimal darah haid adalah 15 hari. Kalau seandainya
terus keluar dan melebihi dari 15 hari, 16 atau 17 tanpa ada jeda, maka lebihannya di sini adalah dikatakan istihadhah. Nah, dan darah ini tercampur antara darah haid dan juga darah istihadhah itu tercampur. Nah, kita bisa membedakan berapa haidnya, berapa istihadhahnya, itu nanti secara terperinci disebutkan setelah kita mengetahui ciri-ciri darah haid dan juga darah istihadhah. Jadi tidak bisa langsung kita katakan, oh berarti 15 hari ini adalah haid. Berarti yang 2 hari ini adalah darah istihadhah. Enggak bisa kita katakan seperti itu. Bisa jadi haidnya 10 hari. Istihadhahnya bisa jadi 7 hari. Memungkinkan. Karena di sini tidak ada jeda. Adapun jika 15 hari terputus, kemudian jeda sehari dan keluar lagi, baru kita bisa membedakan karena sudah ada jedanya. Adapun kalau terus-menerus, di sini kita tidak bisa membedakan sampai mana haidnya itu dan sampai mana istihadhahnya itu dimulai istihadhah. Mungkin saja perempuan biasanya mengeluarkannya hanya 7 hari haidnya. Berarti sisanya itu istihadhah, memungkinkan juga. Gimana? Bisa dipahami? Mungkin yang belum jelas bisa open Ya, mic-nya Ustaz. biar jelas. Karena nggak bisa kita baca terlalu panjang, nanti salah paham pertanyaannya juga terlalu panjang. Bagaimana Ustadz? Apakah masih mau dibacakan pertanyaan? Karena waktunya sudah hampir habis. Ya, Atau kita karena screenshot aja nanti dijawab di grup ya mungkin. di sini ada yang bertanya ya. Jadi maaf Ustadz, mohon diulang tentang perincian. Syekhi, نعم. هناك من يريد الإعادة شيخي لكن تعطيني الوقت حتى أعيد عليهم أعيد إيه، لهم. تفضل تفضل. Nah, di sini maaf Ustadz, mohon diulang tentang perincian darah yang keluar sebelum umur 9 tahun. Tadi disebutkan ada pendapat 2 imam, yang pertama Imam Mawardi dan satu lagi imam apa. Nah, ini imam tentang Imam Mawardi dan juga Imam Mahali. Tadi bukan masalah ini ya. Kalau Imam Mawardi tadi mengatakan batas maksimal seorang perempuan mengeluarkan darah haid. Kalau Imam Mawardi mengatakan selama perempuan itu hidup memungkinkan. Nah, meskipun jarang, tapi di sini kita membahas memungkinkan. Kalau Imam Mahali batas maksimalnya di umur perempuan 60 tahun. Adapun kalau tentang perincian darah yang keluar sebelum 9 tahun. Ya. Jadi batas umur minimal seorang perempuan mengeluarkan darah haid adalah berapa? 9 tahun. Kalau seandainya perempuan mengeluarkan darah haid sebelum sempurnanya 9 tahun, apakah darah ini darah haid atau bukan? Jadi mengeluarkan darah, maaf ya, mengeluarkan darah sebelum sempurnanya 9 tahun. Apakah ini dikatakan darah haid atau bukan? Nah, di sini dilihat. Ya, dilihat. Jadi di sini bukan pendapat 2 imam. Di sini dilihat yang pertama, jika ada waktu yang cukup untuk sekali haid dan sekali suci, maka darah yang keluar tersebut bukan haid. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak mencukupi untuk sekali haid dan sekali suci, maka itu adalah haid. Jadi yang pertama, jika ada waktu yang cukup untuk sekali haid dan sekali suci. Haid minimal berapa? 1 hari. Kemudian suci, batas minimal seorang perempuan suci. Itu berapa? 15 hari.
Nah, kok cukup? Nah, sekiranya cukup untuk haid dan juga untuk suci, ya, maka darah yang keluar tersebut bukan haid. Berarti 16 hari, selama kurangnya 16 hari tidak lagi dikatakan darah haid. Kalau seandainya nggak cukup untuk melakukan untuk melakukan sekali haid dan juga sekali suci, maka dikatakan darah haid. Nah, ini adalah ibarah dari kitab para ulama. Tapi yang penting untuk kalian mungkin yang tidak menggunakan kitab atau yang penting tahu hasilnya, pokoknya 16 hari. Karena batas minimal suci 1 hari, batas minimal suci 15 hari, batas minimal haid adalah 1 hari. Jika dijumlah menjadi 16 hari. Kalau perempuan sebelum genap 9 tahun di usianya kurang dari 15 hari, berarti jika mengeluarkan darah dikatakan darah haid. Kalau seandainya melebihi dari 16 hari, 16 atau 16 hari lebih, misalnya sebelum genap 9 tahun, 17 hari. Atau 18 hari melihat darah sebelum genap 9 tahun Qamariyah, maka tidak dikatakan darah haid. Nah, gimana? Bisa dipahami? Ada yang bertanya masalah pendapat 2 imam tadi Ustadz. Yang pertama Imam Mawardi dan yang kedua imam siapa lagi katanya? 2909. Ya, di sini Kan itu Imam bisa Mawardi dan dijelaskan. juga Imam Mahali. Oke, Ya, Imam untuk Mawardi ini adalah batas maksimal ya, batas maksimal. Afan al-Mahamili, ya bukan Mahali, al-Mahamili. Mawardi dan juga Mahamili. oke, bagaimana Ustadz? Apa masih kita membacakan pertanyaan atau Nah ini sekian? juga ada yang bolehkah bertanya luar dari tema? Jangan ya menurut saya. Jadi kasihan nanti yang lain mungkin ada kepentingan karena ini sudah melebihi jam. Nah, nanti jika ini kan kita kajiannya masih awal, ini adalah masih awal, masih tentang pengenalan darah yang keluar dari farji perempuan. Artinya mungkin saja dari pertanyaan panjenengan semuanya itu nanti terjawabkan di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Karena kita masih di pertemuan yang pertama. Nah, semoga diberikan kesehatan dan keistiqomahan. Naam Syekhi. نعم أظن يكفينا إلى هنا شيخي يتجاوز الوقت. طيب إن شاء الله. تجاوز الوقت. إذا إلى هنا إن شاء الله نكمل لاحقا. هناك أسئلة لكن موسعة شيخي. أظن لعل الإجابة تذكر في حصة مقبلة. كما تريد، يعني قل لهم أن بعض الأسئلة ستكون ضمن الدرس المقبل، فليحضروا الدرس المقبل إن شاء الله يأخذنا الأجوبة. وإذا حصل أنهم لم يأخذنا الأجوبة يسألون ونجيبهم. Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi kata beliau, jadi mungkin saja dari pertanyaan-pertanyaan antum semuanya itu akan terjawabkan di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Oleh karenanya beliau meminta kita agar istiqomah hadir di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau seandainya memang ketika sudah selesai pertemuan-pertemuan dan belum terjawabkan, nanti bisa ditanyakan kata beliau. Naam Syekhi. طيب إلى هنا لك، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم جميعا، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله وإياكم على التقوى. اللهم كما آمين. جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في آمين. يوم القيامة وفي الجنة. آمين. اللهم يا آمين. الجلال والإكرام اجمعنا مع النبي محمد، وارزق كل من استمع إلى درسنا في هذه الليلة وارزقه رؤية النبي محمد يا أرحم الراحمين يا الله. الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الصالحين ومن الملتزمين بطاعة الله، من الذين يدخلون الجنة بلا عذاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.